Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya, sekian lama tak berjumpa di channel Hidayat, pasnya di Kopi Pahit Hidayat. Kali ini topik kita bicara tentang nasib dan dinamika alumni DPP Universitas Andalas. Saya didampingi oleh dua narasumber yang merupakan aktivis pengurus IKA alumni. Nanti akan kita gali apa yang sesungguhnya yang dicari dengan Kongres Alumni Universitas Andalas ini. Saya perkenalkan, selamat gimana Bang Teddy? Selamat sore Bung Ben. Sore. Bang Teddy ini, saya panggil abang saja nih. Namanya adalah Teddy Alfonso SEMMAK. Saya eja Indonesianya. CA, CMA, CRA, CPA, ASEAN CPA. Oh, panjang sekali Pak Teddy. Luar biasa senior kita ini. Teddy Alfonso SEMMAK, CA, CMA, CRA, CPA, ASEAN CPA. Ini saya eja secara Indonesianya. Beliau profesi sekarang adalah akuntan. Sebelumnya pernah menjadi Ketua Senat Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Juga malang bintang di beberapa organisasi, pernah menjadi Sekum Saudagar Muda Minangkabau, Wakil Ketua Umum Kadin Sumatera Barat, Dewan Pakar Forum Daerah UKM Sumatera Barat, termasuk juga aktivis di beberapa NGO, contoh seperti WALHI maupun juga PBHI. Terakhir di Ikatan Keluarga Alumni Universitas Andalas, beliau terdaftar sebagai Wakil Sekjen. Wow, cukup panjang. Ini belum semuanya nih, dasarnya Bang Teddy gitu. Baik, selanjutnya saya perkenalkan juga narasumber yang ya sebagian orang tidak asing lagi, juga aktivis kampus, dosen yang muda, yang luar biasa. Saya panggilnya Bung Hari Effendi Iskandar, SSMA. Assalamualaikum, selamat sore Bang Dadayat. Terima kasih Bung Ajo telah datang ini bersama Bang Teddy. Beliau adalah sehari-hari adalah dosen ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya UNAN, juga aktivis mahasiswa 98 heboh-heboh reformasi dulu. Ajo yang dikenal dipanggil seperti itu cukup mengambil peran. Dia terdaftar sebagai sekjennya Badan Eksekutif Mahasiswa UNAN tahun 98 tersebut. Di samping itu juga penulis buku. Saya catat juga menulis buku berjudul Mahasiswa dan Otoritaris Negara. Otoritarianisme Negara, sketsa gerakan mahasiswa dari NKK BKK ke Reformasi Sumatera Barat begitu ya. Beliau juga tercatat sebagai Wakil Direktur Pusat Studi Humaniora Universitas Andalas dan juga Wakil Sekjen Dewan Pengurus Pusat IKA UNAN 2015-2020. Hobi beliau mengajar dan berpikir serta berorganisasi. Mungkin kita pakai masker, kami mungkin lepas masker karena memang kita sudah lolos dari cek, insya Allah kita negatif. Biar enak ngobrolnya Bang Teddy dan Ajo Hari. Nah, saya mulai dari Bang Teddy dulu nih. Topik kita hari ini adalah heboh sengitnya perebutan Ketua Umum DPP IKA UNAN. Nah, ini organisasi ini menjadi seksi sekarang. Apa karena kepiawaian panitia mendesain agar ini menjadi konsumsi publik dan menarik perhatian publik? Jangan-jangan memang posisi ketum ini memang ketum IKA UNAN ini memang menjadi posisi yang strategis dan luar biasa. Bagaimana Bang Teddy melihat ini? Ya, terima kasih Bung Ben. Ini kita sudah diundang ke ke kopi Bung Hidayat. Biasa saya mengenal Bung Hidayat ini sejak mahasiswa, omongannya selalu pahit. Iya. Pahit itu menyehatkan loh Bang Teddy. Karena beliau orang teater ini kan. Dan sekarang sudah menimba karirnya di jurnalis dan sekarang jadi anggota Rocky Rakyat. Siap. Itu luar biasa sebenarnya ini pencapaian. Jadi memang sebenarnya organisasi Ikatan Alumni ini memang tergantung daripada para alumninya ya. Kalau ini dijadikan sebuah organisasi untuk kangen-kangenan
atau hanya sekedar kongko-kongko saja ya tidak begitu menarik bagi para alumni. Menarik ya kalau hanya sekedar itu. Tidak begitu menarik. Tapi kalau seandainya organisasi ini yang berhimpun seluruh alumni dan memang mengembangkan seluruh sumber daya alumni yang berhimpun, saya kira ini akan menjadi sangat potensial untuk memberikan manfaat kepada baik kepada masyarakat maupun kepada kampus maupun kepada alumni itu sendiri terutama. Nah, saya melihat bahwa organisasi alumni ini mesti dikelola secara baik. Tentu saja kalau dikelola secara baik maka membutuhkan orang-orang yang memiliki komitmen yang jelas untuk mengurus alumni ini. Kenapa? Karena memang begitu besar harapan dari diskusi-diskusi terbatas. 140.000 orang loh tercatat alumni. Iya, 140. Potensi yang luar biasa. Iya, 140.000 orang. Bahkan diskusi kemarin ada dosen yang bilang sekitar sudah sampai 200.000. Dan itu kan tersebar di seluruh pelosok negeri, bahkan di berbagai belahan dunia ya kan. Apa sih peran alumni terhadap alma maternya, perguruan tingginya begitu strategis ya, Bang Dodi? Iya, sebenarnya kalau dikelola secara baik, maka potensi alumni ini akan bisa sangat dahsyat sekali untuk kampus, untuk masyarakat, dan untuk alumni sendiri. Nah, tapi ini sejauh ini belum optimal. Oke. Selama ini belum optimal. Iya. Dan kira-kira proyeksi Bang Teddy dari calon-calon ketua umum yang maju sekarang ini, sejauh mana harapannya Bang Teddy ini? Apakah akan sama dengan yang sebelum-sebelumnya? Tentu dilihat dari kandidat yang ada ya. Iya, dari kandidat yang ada begitu kan. Dari kandidat yang ada. Saya lihat dari kandidat yang ada ini kan proses kongres kali ini memang berbeda ya. Kongres sebelumnya. Kalau dulu kan diminta oleh para alumni senior yang mengurusi organisasi, dan kemudian kalau dia pejabat, kalau dia memiliki kuasa, maka biasanya diserahkan saja dia. Kalau sekarang kan kita memang coba menampung aspirasi banyak alumni sehingga bagaimana prosesnya ini bisa menghasilkan kandidat yang mampu berkomitmen untuk mengurus alumni. Jadi kalau tidak mampu berkomitmen untuk mengurus alumni ini, saya kira sebaiknya diberikan saja kesempatan kepada yang memiliki komitmen. Dari calon yang maju, Pak Teddy melakukan komitmennya mungkin? Saya lihat kalau komitmen itu tentu kita lihat dari rekam jejaknya. Rekam jejak ya. Oke, stop di situ. Nah, ini menarik, kita coba elaborasi nantinya. Ya. Pak Ajo, sekarang sharing komite ya, panitia kongres yang insya Allah tanggal 7 besok pemilihan secara umum dan terbuka. Dan Pak Aris juga salah satu pengurus alumni. Gagal tuh pengurus alumni yang sebelumnya. Sebelum saya menjawab gagal, ya, saya ingin nimbrung menjawab pertanyaan yang pertama ya. Soal kenapa kok Kongres 6 IKA UNAN ini di masa Covid ya justru semakin heboh ya. Ini pertanyaan yang menarik menurut saya. Saya menduga ada dua alasan. Ya. Pertama, dalam konteks yang lebih konstruktif, saya menganggap bahwa IKA UNAN semakin pengakuan terhadap keunanan kita semakin lebih baik, saya kira. Itu satu dugaan saya. Artinya ada proses yang sebenarnya mengarah ke hal yang positif. Artinya keberadaan para alumni yang sekarang sudah bertabar di pelosok negeri lintas global, kita semakin merasakan bahwa perkembangan teknologi informasi justru semakin membuat ruang orang sebagai kita sebagai alumni itu semakin kuat. Itu satu pandangan saya. Oke. Yang kedua menurut saya, dugaan saya juga bisa jadi kenapa kok semakin heboh. Saya kira ada dua
pandangan saya. Pertama bisa jadi ada perubahan yang kemudian menyeret IKA UNAN secara posisi semakin lebih baik, lebih diperhitungkan. Pertama misalnya dalam perubahan UNAN mengarah ke PT NBH, di mana salah satu anggota Majelis Wali Amanat itu berasal dari IKA UNAN, itu satu bisa jadi. Yang kedua menurut saya juga bisa disebabkan karena heboh, karena calon yang maju menurut saya adalah, dalam pandangan saya adalah figur-figur yang setara, yang sehingga kemudian ketika mereka berkompetisi itu membuat ruang terbuka bagi para kandidat untuk berkontestasi. Tapi catatan kami, calon yang maju itu tidak ada yang pejabat publik yang mumpuni seperti kepala daerah, gubernur misalnya kan, menteri misalnya kan, dulu kan itu jadi indikatornya. Sekarang nggak ada itu Pak Jo. Kalau justru karena nggak ada itu makanya muncul calon-calon. Kalau maju misalnya Mayeldi, karena kebiasaan yang selama Mayeldi yang mana nih maksudnya? Oh yang gubernur Sumatera Barat. Oh iya, Mayeldi kan banyak Pak tadi. Iya. Itu saya maksud, karena calon biasanya tradisi pemilihan IKA UNAN di Kongres itu biasanya orang yang sudah sukses kemudian ditarik menjadi jabatan politik yang jabatan di ketua umum. Sekarang prosesnya kan terbalik. Kita panitia, kalau dibilang bagi kami, saya di SC dan Teddy sebagai SC, tentu bagian dari keberhasilan kami di SC saya kira untuk memunculkan sebuah arena berkontestasi yang lebih terbuka saya kira. Jadi sehingga kemudian calon-calon yang maju, yang saya kira semua calon itu punya kapasitas ya, punya pengalaman panjang di organisasi kampus sampai di luar kampus, saya kira ini adalah sesuatu yang konstruktif menurut saya untuk IKA UNAN ke depan. Konstruktif untuk IKA UNAN. Bang Teddy, tidak menjadi kerugian bagi alumni UNAN ketika calon ketua umumnya atau ketua umum nantinya bukan orang tokoh yang memiliki jabatan politik strategis seperti menteri atau gubernur misalnya seperti itu. Rugi dong alumni. Saya kira itu pikiran yang seperti itu pikiran lama. Pikiran lama karena kongres kali ini kita ambil tema kita diskusi dengan teman-teman steering committee menuju organisasi IKA UNAN ini menuju organisasi yang inklusif, transformatif dan inovatif. Nah artinya kita sudah berapa kali yang menjadi ketua IKA UNAN itu pejabat semua, gubernur, kemudian ada menteri ya kan? Menteri Pak Gamawan pernah ya. Bung Gayat silakan bisa. Sejauh Iya. mana dampak dari posisi dari ketua UNAN itu untuk para alumni? Saya rasa dampaknya kalau boleh kita katakan sedikit, sangat sedikit. Oh ya. Sangat sedikit. Berarti SC Pak Aris Iskandar, Bang Teddy, SC juga itu mendesain pelaksanaan kongres hari ini. Jangan-jangan ini karena tobat ini ya? Tobat juga kan, sehingga didesain sekarang ini untuk tidak lagi prioritas kepada pejabat politik misalnya. Bukan ya? Sip. Kita harus lihat bahwa banyak para alumni ini yang memiliki kepedulian. Bagaimana alma mater dan sesama alumni ini memiliki kesempatan yang sama untuk memimpin para alumni ini. Nah, itu yang menjadi concern kita. Jadi tidak mesti para pejabat, orang-orang yang memiliki kuasa atau orang pengusaha misalnya untuk menjadi ketua umum, tidak mesti seperti itu. Yang punya tapi komitmen. kita harapkan ada orang-orang yang memiliki kompetensi, memiliki komitmen dan memiliki integritas. Karena itu yang dibutuhkan oleh para alumni yang tersebar di seluruh tanah air ini, sehingga memang akan memberi manfaat keberadaan ketua umum. Konsep ini luar biasa. Ajo juga sebagai steering komite, saya pikir saya apresiasi juga banyak pandangan, banyak pendapat bahwasanya proses pemilihan ketua umum IKA UNAN sekarang ini cukup menyita perhatian publik begitu ya. Cukup banyak perhatian seperti itu. Saya pikir apresiasi Jo. Iya. Kita bisa kita bisa boleh uji ya, misalnya kalau seandainya mekanisme itu tidak kita putuskan secara bersama di kepanitiaan yang kemudian juga didukung oleh DPP, saya yakin bisa jadi dinamika diskursus yang muncul tidak akan sedinamis yang berkembang hari ini kalau tiba-tiba seperti tradisi lama itu
Pak Zainal jadi gubernur, kemudian dijadikan ketua IKA ya. Pak Gamawan jadi menteri, dijadikan ketua IKA. Kemudian Pak Asman kan begitu, sehingga kemudian dialektika untuk membangun secara konstruktif secara kelembagaan kan tidak muncul. Itu yang sekarang kita muncul tobat ya. Tobat ya. Jadi ini memang betul-betul tobat, yang serius ya bagi kita untuk membenahi ya. Saya kira. Kita kan juga di pengurus DPP, pengurus DPP udah berapa periode ya. Nah itu yang kita evaluasi ya, Top. selama ini apa sih ekspektasi para alumni terhadap organisasi? Oke. Kalau tidak kita lakukan transformasi yang cepat seperti saat ini, maka ini tidak akan dianggap penting oleh organisasi kaunan ini oleh para alumni. Dipandang sebelah mata, bahkan mungkin tidak perlu dilihat oleh para alumni. Oke, sip. Bang Teddy. Kenapa? Karena nanti posisi sebagai pengurus atau ketua kaunan itu hanya mungkin punya potensi untuk dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi para pengurus. Lompatan untuk promosi jabatan atau kepangkatan ya. Pasti karena akses Bargainingnya cukup luar biasa di alumni. ketua umum. Akses yang memadai. Oke, Bang Teddy, apa sih manfaat yang diharapkan oleh alumni terhadap alma maternya? Baik alma mater kepada alumni, alumni kepada alumnusnya. Apa sesungguhnya yang tumpangan harapannya besar dari hasil riset mungkin dari kepengurusan, termasuk juga sebagai alumni sendiri begitu? Banyak orang mengatakan rasa kebanggaan, rasa memiliki sebagai IKA agak menurun begitu kan? Juga disebut-sebut tidak ada kebanggaan. Pak Jo ini alumni mana? Alumni sastra apa? Baru sebutkan analis bisa seperti itu. Lalu sebagainya dari mana? Apa? Confident begitu. Bang lihat gimana? Iya, kalau sekarang memang dari banyak diskusi juga, jadi ini kan proses ini berdasarkan hasil evaluasi kita secara empiris ya. Jadi memang belum sepenuhnya, jadi belum bisa kita bertanding dan bersaing dengan para alumni dari universitas-universitas lain. Padahal kita ini kan universitas tertua di luar Jawa. Ya. Nah, kalau kita lihat universitas-universitas di luar Jawa seperti di Makassar, Unsri itu sekarang sudah bukan tadinya para alumninya. Nah, kita kan ini belum terkonsolidasi secara baik. Padahal tersebar banyak alumni kita ini di beberapa instansi dan itu memiliki posisi-posisi yang sangat strategis, termasuk juga di BUMN gitu kan. Tetapi ini belum mendapat perhatian yang serius daripada pengurus kaunan ini untuk melihat itu sebagai sumber daya yang mesti dikelola secara baik untuk kepentingan para alumni yang jumlahnya sangat banyak. Tapi juga ada pandangan konsep-konsep yang ditawarkan dalam konteks pengelolaan format dan karakteristik pengelolaan IKA besok ini masih diwarnai pemikiran-pemikiran yang senior-senior kita yang udah tua-tua begitu, sehingganya ada bias dengan milenial ya, yang tamatan 10 tahun atau 5 tahun sebelum setelah dia tamat itu, Bang Teddy. Gimana itu menjembataninya ketika pemikiran-pemikiran mereka tidak diakomodir? Mestinya organisasi memberikan ruang untuk itu. Jadi kalau organisasi memberikan ruang itu, maka tentu saja berbagai aspirasi dan ekspektasi dari para seluruh alumni sampai alumni milenial sekalipun itu bisa terjembatani sampai ke pengurus DPP. Benar Jo? Alumni milenial belum terakomodir ya? Saya kan termasuk generasi di antara kita bertiga termasuk yang paling muda kan. Dari umur juga pengalaman aja ada tuanya juga. Tapi ada yang menarik dah. Jam terbang tinggi. Soal apa dah? Soal Bang Ted. Soal apa namanya? Soal kita merasa kita membangun kebanggaan terhadap kealumnian itu, bahwa kita merasa di bawah, itu kan hal yang biasa, yang wajar menurut saya, bahwa memang ada orang bangga dengan alumninya, mungkin dia merasa universitas terbaik gitu kan itu hal biasa menurut saya. Cuman bukan berarti ketika itu dengan kita jadikan itu hal biasa, bukan berarti kita tidak mau melakukan percepatan. Jadi tentu harus ada upaya-upaya yang serius. Sama juga dengan pertanyaan kenapa kok muncul rasa berunan itu di fakultas.
Itu kan hal lebih biasa juga menurut saya ketika kita saling lebih intens. intensitas kita di fakultas itu semakin tinggi, semakin dia semakin spesifik kan semakin kuat. Di jurusan lebih kuat lagi gitu kalau dibandingkan dengan fakultas. Itu kan hal yang biasa. Tapi saya kira dengan munculnya semangat untuk membangun bersama IKA UNAN hari ini sebuah kemajuan menurut saya ya. Bukan berarti saya termasuk orang yang tidak menganggap semuanya negatif apa yang dilakukan para senior, tapi bagi saya membangun sebuah kebanggaan berunan itu apa yang dilakukan oleh para senior, saya kira sampai sekarang saya masih berkeyakinan itulah kontribusi mereka terhadap membangun ini, karena tidak gampang membangun tradisi berunan itu dalam posisi UNAN yang masih di level menengah dalam konteks perguruan tinggi nasional gitu ya, misalnya sekarang sudah naik ke posisi atas. Jadi soal berika itu juga sangat tergantung pada posisi kampus sebenarnya. Semakin baik kampus, maka kreasi menciptakan kebanggaan berika itu juga semakin lebih mudah menurut saya. Kalau prestasinya semakin baik, tentu juga berdampak terhadap alumninya. Itu menurut pendapat saya. Jadi proses ini memang butuh waktu ya. Saya kira sekarang sudah mengarah ke arah perubahan yang lebih baik, dan tentu yang menjadi concern kita bersama adalah bagaimana menggalang semangat ini menjadi momentum perubahan di masa kini dan di masa datang. Nah, itu yang menjadi dikrit oleh panitia. Ya, gitu, itu yang menjadi spirit yang harus kita dorong bersama. Cukup arif dan bijaksana. Kan jam terbangnya membuat di mata ini gitu kan. Nah, apapun juga mesti kita apresiasi. Diakui lah Harus seperti diakui, itu. ya. Tapi juga sangat benar juga. Oke. Ini ada 5 ya yang calon ketua umum. 6 ya. Kabar-kabarnya satu yang mundur enggak ya? 6 masih 6. Masih 6 secara resmi. Awalnya 7 yang lulus verifikasi. Satu orang enggak lulus kan. Dari yang 6 tadi, dari visi misi program aksi yang ditawarkan itu memang betul-betul bisa menjadi problem solving ya, apa yang menjadi harapan bersama para alumni kita, baik yang milenial maupun yang senior-senior. Bang Teddy gimana melihatnya? Tertumpang nggak harapan kita sebagai alumni ini? Nah, dari calon ketua umum ini gitu kan? Iya. Jadi saya lihat dari penyampaian gagasan, visi dan misi para kandidat yang 6 itu semuanya relatif bagus, tetapi kan soalnya adalah bagaimana dia membumikan gagasan-gagasan itu. Nah itu yang saya lihat belum terlihat kan. Jadi bagaimana format organisasi yang bisa membuat seluruh gagasan-gagasannya itu terimplementasikan. Nah sebenarnya saya sangat optimis karena mereka sebagian besar kan dari kalangan profesional, ya kan? Ya. Jadi itu seluruhnya profesional. Cuma satu orang yang birokrat, ya kan? Ada yang advokat, ada yang di pemerintah, ada satu, kemudian ada Jadi BUMN, ya. Kan, saya optimis melihat, tetapi kita belum melihat bagaimana mereka mampu untuk mengimplementasikan gagasan-gagasan tersebut. Karena kan ini nanti akan terkendala masalah struktural, bagaimana format organisasi yang ideal sehingga gagasan itu bisa terimplementasi. Kalau menurut Bang Teddy, idealnya bagaimana formatnya? Nah, dimulai harus dari mindset. Harus dari mindset. Harus Gagasan maksudnya? Mindset? Iya, cara pandangnya, Oke. cara pandangnya terhadap organisasi itu sendiri. Kalau cara pandangnya terhadap organisasi ini hanya sebagai tempat kumpul-kumpul, tempat melepas rindu, Nambah kurikulum kita. tambah kurikulum kita, saya kira tidak akan memberikan manfaat apa-apa terhadap para alumni, sehingga para alumni nanti akan cuek saja dan tidak akan mengajukan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan itu. Tetapi kalau mindsetnya dimulai dari bahwa ini organisasi alumni yang bertugas ya kan, untuk membantu mengembangkan kapasitas dan potensi para alumninya, kemudian bagaimana membantu pengembangan kampus, alma maternya, dan memberikan kontribusi untuk masyarakat, saya kira itu akan membuat kita lebih optimis. Tetapi sejauh ini saya belum melihat itu. Belum melihat ya dari 6 calon ketua umum ini? Belum terkomunikasi
belum publik. komunikasi ke publik. Ke publik. Sehingga publik belum mengetahui. Belum mengetahui bagaimana sih dia endorse gagasan-gagasan itu, kan? Nah, ini kan masih normatif saja. Kalau seperti ini mesti ditunda nih kelihatannya, ada waktu lagi untuk sosialisasi. Tapi sambil minum kopi kok tadi. Nah, boleh nih. Ini kopinya pahit nih. Iya. Gimana, Ajo, melihatnya? Ya, soal apa ya? Soal ada pertanyaan yang menarik tadi soal posisi kaunan yang sekarang ya. Pertanyaan itu sebenarnya kan pertanyaan yang pertanyaan peserta sebenarnya. Kalau kami kan sebagai pengurus DPP tentu sangat normatif nilai yang jelas. Kepengurusan DPP kaunan Prode sekarang yang kami di dalamnya itu dinilai baik oleh semua peserta kongres. Itu realita. 100% 100% menerima. Dan saya juga sebagai bagian di dalamnya memang apa yang dilakukan oleh periode Bang Asmar Amnur ini saya kira ada beberapa poin yang saya kira itu bisa dilakukan ya, walaupun ada banyak hal yang saya kira sudah dicatat oleh kita bersama dalam arena forum diskusi ya, itu menjadi agenda kita bersama ke depan ya. Dan saya kira memang penguatan kesektariatan itu mesti menjadi PR utama bagi seorang ketua umum ya. Kalau kesektariatan tidak difungsikan dengan baik sebagai media koordinasi dan mengeksekusi semua agenda, saya kira memang tidak akan berjalan maksimal. Soal mindset. Ya, mindset ya. Jadi ketum kita ini sebagai alumni saya tanya gitu. Alumni ini sebagai alumni ya, sebagai alumni dong. Sebagai katakanlah sebagai alumni yang mewakili generasi 90-an ya, di masa saya ya. Saya melihat memang kalau kita lihat secara garis besar semua calon ini kan mantan aktivis nih di kampus ya, kemudian di berbagai organisasi kemasyarakatan dan punya profesi yang saya kira juga satu sama lain saya kira memang hampir dikatakan setara lah ya, setara ya, walaupun berbeda dalam konteks spesifikasi. Tapi menurut saya dari calon yang ada ini kan saya jadi pengamat nih, katakanlah sebagai alumni. Di antara calon itu ya apa namanya, kalau kita berangkat dari visi misi, saya jujur katakan kalau saya menilai ini ya, di antara calon yang 6 itu saya melihat ada 2 atau 3 calon yang memang membuat gagasan lengkap dengan rencana strategi aksi yang dilakukan, dan ada memang beberapa calon yang saya kira itu masih dalam tataran yang sangat normatif tanpa tanpa didukung oleh piranti-piranti aksi yang jelas. Saya kira itu udah Dayat. Tadi calon rektor. Amin. Mengambilkan aja dulu. Oke, Bang Teddy, terkait persoalan saya pikir tentu kita sepakat yang mengapresiasi panitia SC dan OC yang mendesain sedemikian rupa agenda kongres alumni UNAN ini sehingganya mendapatkan perhatian dari publik, minimal dari para alumni. Nah, ini terbukti dari beberapa webinar, Zoom meeting cukup bertahan ya, rame juga itu. Apalagi hostnya Bang Teddy ketika itu, ketika pembukaannya. Luar biasa Bang Teddy gitu kan. Perlu dipemahaman juga, heboh ini jangan-jangan hebohnya sengitnya dalam kongres saja Bang Teddy. Setelah terpilih ketum, nanti ketum hanya mau akomodir orang-orangnya, tidak mau akomodir semua komponen yang ada. Jangan-jangan nanti ada komponen yang sesungguhnya itu produktif, justru tarik diri secara pelan-pelan begitu kan. Sementara spiritnya adalah kekeluargaan, kebersamaan dan persatuan begitu. Termasuk juga persoalan komitmen waktu calon ketum. Termasuk juga mungkin sedikit juga menurut pemikiran Bang Teddy, apa yang mesti dilaksanakan ketum 100 hari kerja nantinya. Kalau 100 hari kerja ada juga tuh calon ketum yang bikin Ada program juga, 100 hari kerja ya. Kayak gubernur aja ya. Kayak gubernur. Atau merasa aja gubernur. Iya. Gimana Bang Teddy? Jangan heboh di awal aja rupanya nanti. Dingin dan membeku. Iya. Ya, jadi memang itu yang kami coba rancang bagaimana kita memperoleh ketua umum yang betul-betul paham tentang hendak dibawa kemana nih di kaunan itu.
Dan sebenarnya para calon itu sudah tahu semua ya kan, dia sudah bisa menampung berbagai aspirasi daripada para alumni itu. Nah sehingga ruang itu harus diberikan oleh para kandidat yang akan menjadi ketua umum, kalau dia menjadi ketua umum nanti. Nah sehingga makanya peserta kongres itu harus memberikan catatan-catatan yang seperti itu, sehingga kongres ini tidak hanya selesai kongres kemudian selesai kemudian kita memberikan amanah kepada seorang calon ketua umum, kemudian dia mengangkat pengurusnya, kemudian kita heboh lagi di kongres yang akan datang. Nah hemat saya memang ketua umum yang terpilih itu mesti paham betul apa spirit dari kongres kali ini, bahwa kepengurusan IKA-UNAN itu memang harus ada sesuatu yang baru, mengakomodasi banyak individu-individu alumni dari berbagai sektor, dari berbagai lintas generasi, jangan lintas fakultas, jangan dari satu kelompok atau sektor kompetensi saja. Saya lihat ada. Justru dari 6 caketum ini saya punya harapan yang sangat besar gitu. Dia bisa menangkap pesan daripada peserta kongres dari kongres tahap 1 pertama tadi yang kita lakukan beberapa waktu lalu. Saya melihat itu bisa ditangkap oleh para kandidat yang sedang berkontestasi ini, saya lihat. Nah jadi itu harus menjadi catatan penting bagi para kandidat. Itu saya kira pun saya. Oke, Bang Teddy, saya kembali kepada Ajo nih, Jo. Jo, referensi kami ke pengurusan sebelum ini kan kurang dan Ajo termasuk orang yang dianggap session maker mendudukkan ketua umum sebelumnya. Oh enggak. Tanggung jawabnya mana aja? Karena dia sekretaris dulu. Kalau itu Sekretaris panitia dulu ya. Kalau itu tidak benar. Oh, enggak benar ya. Oke. Justru ketika waktu Kongres 5 terpilihnya Pak Asman Abnur itu, saya sekretaris OC itu. Justru kami sebagai sekretaris OC tidak pernah dilibatkan dalam prosesi pemilihan itu, clear itu. Dosa. Dan bahkan saya sama Itu dosa ya, tapi bahkan saya sebagai panitia dengan teman-teman kecewa. Kok rembuknya di tingkat elit saja gitu. Justru kami yang muda-muda nggak dibawa SATA lah, ini dibawa saat itu. Di saat itu. Sekarang udah tobat. Nggak tahu saya tobat atau tidak. Cuman itu saya clear sudah. Jadi soal proses bagaimana Asman Abnur, justru kami di adik-adik ya, katakanlah panitia yang muda-muda, justru kami bekerja keras, kerja ikhlas gitu ya, berjibaku, prosesi kemudian terpilih, kami nggak tahu menau itu tiba-tiba sudah terpilih Pak Asman Abnur. Itu mungkin kebijaksanaan yang dilakukan waktu itu, tentu punya alasan-alasan. Tapi ketika terpilihnya Pak Asman Abnur cukup ramai juga kan? Ya ramai. Nah, sekarang kan ramai juga. Jujur saya katakan, saya kan sudah level di panitia itu panitia kunci itu, sebagai sekretaris. Gak pernah saya diajak sapa atau bertemu dengan Pak Asman, gak pernah. Justru kami sudah take and give aja nih, udah selesai gitu kan. Dan nggak tahu saya kemudian mungkin gara-gara itu juga saya dimasukkan oleh beberapa teman masuk di pengurusan. Nah itu kenapa? Dulu kan cukup ramai, banyak peserta ketika kongres sebelumnya. Sekarang kan juga seperti itu. Ajo bisa meyakini diri setelah kongres ini selesai, terus tidak akan adem ayem. Makanya saya mau menarik pertanyaan Uda Dayat tuh dengan kopi pahit ini. Pertanyaannya yang pahit-pahit ya. Saya tentu berharap itu tidak menjadi semacam euforia semangat di waktu kongres saja. Kita ber-IKA-UNAN itu muncul di arena-arena politis kongres. Nah ini kan bagian yang perlu diuji. Apakah betul-betul bahwa kita bersemangat hari ini berkongres ber-IKA-UNAN itu hanya sesaat agenda politik saja. Pas selesai agenda kongres terpilih si A gitu, kemudian kita kembali ke habitat masing-masing gitu loh, membesarkan DPP fakultas, jurusan. Nah, itu kan sesuatu yang kita tidak harapkan. Jadi ini bentuk pengujian solidaritas uniforum kita, itu pengujiannya di sini.
Kalau saya pribadi, saya terserah saja. Mau diajak, mau tidak diajak, itu siapapun yang terpilih saya siap ya. Jangan begitulah, Jo. Iya. Diberikan kepercayaan ya, dia mengurus alumni itu. Juga Bang Teddy ya. Iya, begitu. Penasehat lah Bang Teddy. Karena saya sama Bang Teddy ini, saya tahu persis Bang Teddy ini bertungkus lumus nih. Bertungkus lumus ya. Iya serius, bertungkus lumus di SC beliau dengan tim menyiapkan materi Kongres 5. Kemudian saya secara teknis dengan teman-teman menyiapkan acara gitu kan nggak ada kami minta duit gitu kan, sumbang tidak ada minta duit tapi untuk kebutuhan yang jelas ya. Bertungkus lumus, tapi prestasi yang teranyar itu tuh ketika menjadi moderator. Iya, itu luar biasa. Itu luar biasa. Saya nggak tahu nih hal-hal yang begini dihitung nggak oleh para kandidat, oleh para tim sukses nantinya ya, silakan saja. Harus punya TV sendiri nih alumni Bang tadi. Iya kan, wadah untuk sosialisasi, penyampaian informasi gitu kan. Jo, Ya. apa yang disampaikan kan nggak cukup selesai di tingkat ketua umum. Jo. Kalau seandainya pasukannya ini, organ-organ yang susun ini tidak mumpuni juga, nggak bisa kan diserahkan kepada ketua umum sendirian. Iya makanya kita Kira-kira formatnya seperti apa biar ini jalan misi ini? Alumni juga merasa mendapatkan kontribusi yang produktif, termasuk juga alumnus, alma mater juga, masyarakat mungkin juga begitu kan? ya strateginya di panitia kan sudah jelas, sudah kami sama ada Teddy dan teman-teman Dayul gitu ya. Makanya ada formulasinya untuk agar potensi ini bisa dikelola dan dioptimalkan secara solid kan ada Met Pembatur gitu ya. Met Pembatur ini kan yang kami usulkan berempat. Paling tidak ini salah satu sarana arena untuk mendukung kesuksesan ketua umum terpilih, untuk memasukkan, untuk mengakomodir semua potensi yang ada sehingga kemudian tidak ada perasaan bahwa ini ada yang kalah, ada yang menang, ada yang ditinggalkan. Ini kan bagian yang kita harus desain. Tapi kembali ke soal komitmen tadi kata Jadi betul nggak kita berkomitmen ingin membesarkan IKA ini, ya kan? Dengan jujur, ya karena ini pengabdian. Ya. Mengurus IKA UNAN ini kan pengabdian. Ini Tidak ada honornya, tidak ada gajinya, honornya. asetnya juga tidak seberapa. Jujur aja sampai sekarang kami panitia SC nih ya, itu memang kita karena kecintaan saja, karena Panggilan. kebanggaan ya, dan tentu saya yakin kepada senior, kepada Dadaya dan kawan-kawan sebagai peserta, yakin kita semangatnya sama. Tapi yang perlu dijaga oleh ketua umum terpilih tentu bagaimana dia bisa menempatkan potensi calon, potensi kader ini secara tepat dan bernilai guna. Itu yang penting menurut saya. Jadi ya sekjen, termasuk sekjen. Iya. Dia harus diperkuat ya, harus diperkuat fungsi kesekjenan itu menurut saya. Rata-rata kan calon ketua umum kita ini rata-rata berdomisili di luar Kota Padang atau di luar Sumatera Barat. Ada berapa sih yang Ada. Rata yang ini bagaimana Di waktunya ini? Ya, saya kira karena para kandidat itu kan orang yang sudah terlatih bekerja di dunia profesional, ya kan. Bagi kami kebanggaan di tingkat steering committee adalah kita berhasil ya menghasilkan para kandidat. Siapa yang akan jadi nanti adalah dari kalangan profesional. Mereka adalah manajer-manajer handal. Saya kira dengan pengalaman dan track recordnya itu mereka bisa membuat pengaturan-pengaturan yang lebih terschedule, lebih terjadwal, dan saya kira mereka bisa bekerja secara lebih sistematis. Lebih sistematis, itu apalagi harapannya, karena dia punya background dari kalangan profesional. Dukung ya. teknologi hari ini ya tanpa Iya. batas gitu kan waktu. Ya, sehingga hambatan terhadap jarak itu saya kira tidak menjadi penting lagi. Tetapi memang kalau di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu kan memang sekretariat dari ikatan alumni itu harus berada di tempat universitas berada itu. Nah, jadi tantangan jadi berat itu adalah bagaimana para kandidat itu bisa menempatkan para alumni yang memiliki komitmen, loyalitas, dan punya ideologi UNAN itu dia punya. Kalau tidak kan kita itu digerakkan oleh nilai-nilai. Nah, kalau kita nggak memiliki nilai-nilai itu, saya kira agak
agak lemah pergerakannya. Norma-norma. Iya, itu yang menggerakkan kita. Saya ingin bertanya ini, setuju nggak Bang Edi pandangan yang mengatakan ketua umum IKA UNAN ke depan ini adalah profil yang strategis untuk dipercaya menjadi gubernur selanjutnya? Iya, saya lihat banyak harapan seperti itu. Tetapi bagi saya itu tidak penting-penting amat. Karena ketika dia berkomitmen, ya kan, dia berkomitmen, punya integritas, kepercayaan itu akan muncul dengan sendirinya. Jadi tinggal bagaimana calon ketua umum IKA UNAN itu menjadikan IKA UNAN ini sebagai organisasi yang kredibel, yang dimanage secara profesional. Karena kami di tingkat steering committee sebenarnya sudah menyiapkan draft dasar anggaran rumah tangga yang secara fundamental memungkinkan untuk calon ketua umum dan beserta pengurus DPP nantinya bisa bergerak lebih cepat, karena memang ada sumbatan di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga yang lama, karena memang organisasi IKA UNAN kan belum berbadan hukum, ya kan, jadi sulit untuk bergerak secara lincah. Belum berbadan hukum. Iya, nah sekarang itu dari draft rancangan anggaran dasar anggaran rumah tangga yang akan diberikan mandat kepada calon ketua umum terpilih nantinya selama 6 bulan, saya kira sudah cukup memadai dan memberikan ruang kepada para pengurus nanti untuk bisa bergerak lebih cepat dan bisa lebih mampu mengakomodasi berbagai aspirasi para alumni nantinya. Ada aspek yang luar biasa didirikan oleh alumni kita, Universitas Dharma Dawas gitu. Ya. Nah ini kan juga tantangan yang tidak main-main juga. Ya. Dan ketua umum ini juga ketua ketua yayasan apa yang pas itu. Ya. Jangan-jangan gimana Bang Teddy ini? Iya, saya kira. Yang luar biasa sekali. Iya, jadi Dharma Dalas itu sebagaimana juga sudah dideklar oleh para pendirinya itu, yang merupakan adalah pengurus IKA UNAN sebelum kita ini memang Bang Riamat ya Pak Rektor ketika itu yang menginisiasi bersama yang betul. Nah, jadi itu memang sebuah legacy yang sudah ditinggalkan atau sudah diwariskan oleh para pengurus lama, oleh para senior kita, yang wajib kita jaga dan wajib kita kembangkan secara bersama. Dan jangan sampai itu menjadi problem di kemudian hari. Ini Dharma Dalas harus tumbuh lebih cepat lagi dan memiliki spesifik sebagai universitas yang menjadi tempat alternatif bagi para calon siswa. Tetapi itu kan legacy yang ditinggalkan oleh para pendahulu kita. Nah, mestinya pengurus baru yang terdiri dari orang-orang baru, orang-orang yang lebih dinamis, mestinya membuat sesuatu yang karya yang lebih spektakuler lagi. Dan saya kira kalau hanya sebuah kampus itu yang menjadi kebanggaan kita sebagai alumni yang berhasil mendirikan kampus, saya kira tidak ada sesuatu yang baru yang kita bikin. Oleh karena itu, ketua umum terpilih beserta jajaran pengurusnya ada sesuatu yang baru. Kuncinya juga di sekjen juga. Saya kira bersama-sama wakil ketua umum ya. Memang sekjen menduduki posisi yang strategis sebenarnya. Jadi dia harus memiliki. Bang Teddy maunya sekjen dari kaum muda, milenial atau? Saya kira sekjen orang yang terlatih lah ya. Terlatih ya. Memiliki network dan memiliki kemampuan untuk merangkai. Ketika siapapun juga ketua umum terpilih, nantinya Bang saya kira lebih bagus kita serahkan kepada yang lebih yang lebih muda. Kepada Allah. Iya kan? Karena saya kira kita serahkan saja kepada yang lebih muda.
Yang penting tertumpang harapan kita ya kepada Iya. kepengurusan selanjutnya. Iya. Sip. Terakhir Jo. Apa tuh, Dan? Dari pandangan tadi memang ketua umum ini juga presentasi jadi pemimpin daerah ke depan. Gimana pandangan Anda terkait itu? Itu kan sudah menjadi kesimpulan umum saja. Kesimpulan umum. Maksudnya begini, kalau sesuatu yang diperbuat baik, pasti hasilnya akan dituai baik. Gitu ya. Artinya ketika si ketua umum terpilih melakukan hal yang baik, meninggalkan legasi yang baik, dia akan memperoleh hasil yang baik pula. Begitu juga sebaliknya, ketika seorang ketua umum tidak memberikan legasi yang baik, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Jadi tidak hanya mungkin gubernur, dan kalau misalnya ketua IKUNAN ini sukses dia mengkonsolidasi, mengembangkan organisasi sangat baik, saya kira lebih dari itu kenapa tidak menurut saya. Bila mana ketua umum terpilih nanti tidak amanah, misalnya dalam 3 bulan, 1 tahun, 1 tahun 2 bulan, apa instrumen pengawasan? Ada, saya kira di anggaran dasar sudah ada dimuat. Ada, ya. Kalau seandainya Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi deh ya. Tidak menjalankan amanah Kongres, itu kan ada mekanisme yang bisa mencabut hak mereka melalui Kongres luar biasa misalnya. Aja sepakat 6 calon ketua umum ini adalah orang-orang yang sangat spesial, orang-orang yang punya komitmen yang luar biasa untuk membesarkan IKA. Pengujiannya itu tak di waktu proses pemilihan, Proses pasca pemilihan. pemilihan. Bang tadi? Kalau betul-betul orang itu, semua calon itu berkomitmen membesarkan, siapapun terpilih mereka tetap menjadi bagian satu kesatuan Bagian dari suatu kesatuan. yang saling mendukung. Tapi kalau kemudian setelah terpilih kemudian terjadi gonjang-ganjing sana sini, nah ini bukti bahwa tidak satu dari kata dan perbuatan menurut saya. Baik, inilah kopi pahit hidayat. Tanpa gula, kehidupan tak selalu pahit. Terima kasih Bang Teddy, terima kasih ya Jo. Bila itu hidayah. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.